Dan yang ketiga, bisa dengan biaya sendiri atau swadaya. Jadi kalau dengan biaya sendiri untuk saat ini, kurang lebih 153 juta atau 155 juta. Jadi itu untuk biaya. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yan Marco Polo Channel. Dan di sini Kapten Andi Merik. Jadi selama ini kita hanya pakai Yan Marco Polo, jadi panggilannya aja Yan aja. Oke, kali ini guys kita adakan Q&A atau question and answer. Dan jawab, ada beberapa teman-teman, rekan-rekan ataupun bos-bosku yang banyak tanya, berkali-kali juga bertanya. Ada beberapa yang ditanyakan dan saat ini Ian bersempat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ingin mengetahui istilah-istilah yang ada di olah gerak kapal. Jadi seperti saat Ian bekerja ataupun saat kita manovering, ada beberapa istilah ataupun pertanyaan dari rekan-rekan yang ditanyakan dan kebetulan Ian mengerti, kan Ian jelaskan seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa support terus Yan Marco Polo Channel agar channel semakin berkembang dan Ian akan semakin semangat untuk berbagi mengenai olah gerak kapal di area pelabuhan. Jadi sekilas tentang dunia maritim. Nah, insya Allah Ian bisa berusaha untuk menjawab. Kalau tidak bisa, nanti Ian akan mencari jawabannya yang lebih tepat. Oke, kali ini kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya supaya bisa jadi pandu seperti Kapten Andy? Nah, oke. Ada rekan yang menanyakan seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk menjadi seorang maritim pilot atau pandu itu ada beberapa persyaratan. Nah, yang pastinya yang pertama minimal memiliki ijazah keahlian laut yaitu ANT 3. Jadi biasanya yang dari akademi maritim atau akademi pelayaran setelah lulus memiliki ijazah ANT 3 atau yang sekolah dari dasar, dari bawah dia naik terus, nah itu sampai memiliki ijazah ANT 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua minimal di kapal sudah pernah menjadi seorang officer atau master atau nahkoda selama minimal 3 tahun. Jadi persyaratannya itu 3 tahun menjadi seorang nahkoda atau kapten di kapal. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, untuk saat ini usia. Ya, jadi ada batasan usia minimal. Jadi usia minimal untuk ijazah ANT 3 itu 30 tahun. Jadi 30 sampai 35 atau 36, kurang lebih seperti itu. Jadi persyaratan awal seperti itu. Oke. Jadi untuk bosku yang barusan bertanya, nah oke, silakan. Jika dari akademi pelayaran ataupun pelaut-pelaut yang masih muda-muda, bos-bosku, setelah memiliki ijazah ANT 3
dan memenuhi persyaratan tadi dan usia masih sekitar 30 tahun minimal, jadi antara 30 sampai 35 tahun. Nah, bisa silakan mendaftarkan atau jadi Maritime Pilot. Itu persyaratannya. Jadi seperti itu. Dan untuk cara untuk masuk Maritime Pilot bisa lewat Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Bisa juga melalui BUP atau Badan Usaha Pelabuhan. Jadi tiap-tiap daerah di pelabuhan itu biasanya memiliki Badan Usaha Pelabuhan. Bisa koordinasi untuk gabung jadi seorang Maritime Pilot. Nah, di situ ada klausel dan ada perjanjian kerja di sana. Dan yang ketiga, bisa dengan biaya sendiri atau swadaya. Jadi kalau dengan biaya sendiri untuk saat ini, kurang lebih 153 juta atau 155 juta. Jadi itu untuk biaya. Jadi hanya mungkin itu aja untuk jawaban yang nomor 1. Kita ulangi untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi. Jadi itu. Oke, sudah jelas? Oke. Kita menginjak ke pertanyaan nomor 2. Om, pilot apa nahkoda, Om? Ya, sebenarnya pertanyaannya simpel, padat, tapi memiliki arti yang agak berbeda. Jadi begini, seorang pilot ataupun pandu itu kita hanya memberi advice atau memberi masukan kepada kapten kapal. Jadi jika ada kapal yang masuk ataupun keluar di area pelabuhan, itu biasanya didampingi oleh pilot. Jadi kayak saya sendiri, kalau untuk proses kapal keluar dan masuk. Jadi di sini beda dengan nahkoda. Kalau nahkoda itu atau kapten kapal, dia bertanggung jawab penuh terhadap kapal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi untuk pilot, kita hanya naik ke kapal yang ada nahkoda tadi itu, dan kita hanya memberi advice, masukan perihal keadaan pelabuhan seperti apa, dan untuk proses sandar ataupun keluar. Tuh, dalam tanda kutip, setelah diberi wewenang dari kapten kapal atau nahkoda kapal untuk komando diambil alih pilot. Tetapi jika dalam keadaan emergensi atau keadaan tertentu yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan kapal sangat berbahaya terhadap safety-nya, nahkoda kapal ataupun kapten kapal berhak mengambil alih komando yang tadi diserahkan ke pilot. Ya, jadi seperti itu, beda tipis. Tapi untuk persyaratan menjadi seorang pilot, terlebih dahulu awalnya dulu harus pernah menjadi nahkoda kapal ataupun kapten kapal. Jadi seperti itu. Oke, cukup jelas untuk pertanyaan nomor 2. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Mau tanya, Cap, apa bisa seorang lulusan sekolah SMK bisa bekerja di pelayaran? Thank you. Terima kasih infonya ya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk menjadi seorang pelaut ataupun bekerja di dunia pelayaran itu sangat bisa sekali. Intinya minimal dengan ijazah SMK yang tadi ditanyakan. Jadi dengan syarat satu, bisa mengambil sertifikat dasar pelaut. Jadi biasanya diadakan oleh lembaga-lembaga diklat atau pelatihan. Nah, di tiap-tiap kota itu biasanya ada, di tiap-tiap area ada. Seperti di Jakarta itu ada STIP,
BP3IP dan yang lainnya ada, di daerah Jawa Tengah pun ada, Amni ada, PIP Semarang, dan juga di daerah Jawa Timur. Nah, di situ ada juga Poltekpol, jadi Poltekpol Surabaya. Saya rasa di tempat-tempat lain ada, yang intinya mengambil sertifikat dasar di badan lembaga atau pelatihan. Jadi seperti sertifikat dasarnya seperti BST itu wajib. Jadi BST itu wajib dimiliki, Basic Safety Training-nya seperti itu. SCRB, EVA, AFF, itu, dan juga nanti pastinya butuh buku pelaut. Nah, itu. Jadi nanti bisa. Jadi untuk yang lulusan SMK jika berminat bergabung menjadi seorang pelaut sangat bisa sekali. Jadi bisa nanti cari badan-badan diklat atau tempat-tempat pelatihan seperti di akademi-akademi negeri, akademi pelayaran, itu biasanya di sana ada untuk pengambilan sertifikasinya. Oke, itu tadi pertanyaan yang nomor 3. Jelas ya? Kita beralih ke pertanyaan nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Mau nanya Cap, cikar kiri atau kiri cikar, apa itu Cap? Oh ya, mungkin yang ditanyakan cikar kiri. Jadi begini bosku, cikar kiri itu order atau perintah yang diberikan untuk kapal. Jadi yang dimaksud cikar kiri sudah pasti ke kiri. Jadi yang digerakkan itu adalah kemudi. Jadi kemudi kapal. Jadi kemudi kapal itu kita gerakkan ke kiri. Jadi kalau di dunia pelayaran atau maritim itu kita menyebutkannya dengan derajat. Biasanya kiri 10 atau kiri 5. Nah, itu berarti kiri 5 derajat, kiri 10 derajat. Kiri 15 berarti kiri 15 derajat. Kiri 20 berarti kemudinya ke kiri itu 20 derajat. Seperti itu. Kalau ada order cikar kiri, nah, cikar kiri ya berarti itu kemudinya full ke kiri sampai mentok ya itu. Jadi itu yang disebut cikar kiri, gunanya agar kapal dapat bergerak ke kiri dengan cepat. Jadi kalau semuanya hanya kiri 10, jadi kapal akan bergerak ke kiri, itu pun 10 derajat, itu sangat pelan sekali. Tapi untuk membuat gerakan kapal ke kiri itu lebih cepat, kita mempergunakan cikar kiri atau kemudi kapal kita arahkan ke kiri full, penuh. Jadi kapal akan bergerak cepat ke kiri. Nah, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada cikar kanan pun seperti itu, sama, kiri dan kanan. Nah, oke, itu tadi pertanyaan yang nomor 4 sudah terjawab. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 5. Susah sandarin tongkang apa kapal biasa, Cap? Nah, ya. Sandarin tongkang dan kapal biasa. Begini, sebenarnya untuk dalam hal olah gerak ataupun manuver, tongkang dan kapal itu ada kelebihan masing-masing, ada kesukaran, ada tingkat kemudahan. Jadi semua itu kembali ke kita sendiri. Jadi kalau untuk dari yang pribadi, untuk olah gerak menyandarkan tongkang itu
Yang penting itu kita mengutamakan safety yang terlebih dahulu. Sama halnya juga kapal, itu safety yang lebih penting. Yang kedua, usahakan kita bisa membaca pergerakan alam, cuaca dalam arti arusnya, anginnya, ataupun alunnya atau ombak. Jadi itu harus kita perhatikan sama sekali, betul-betul harus diperhatikan. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu mengenai karakteristik, jadi karakter gerakan, entah itu kapal ataupun tongkang. Nah, jadi yang cuma membedakan di sini, untuk kapal itu dia memiliki mesin untuk bergerak. Jadi kita bergerak kanan kiri pun itu sewaktu-waktu bisa. Tapi kalau tongkang ini tidak ada mesin penggeraknya. Nah, gitu. Jadi kita hanya mempergunakan bantuan asis. Jadi tunda itu untuk membantu kita. Jadi tunda yang di belakang itu tongkang. Tunda itu gunanya untuk menahan laju tongkang atau kecepatan. Jadi kontrolnya di sana. Dan untuk yang takbut di depannya, ini hanya mengarahkan gerakan tongkang ke kanan ataupun ke kiri. Kalau sudah mendekati tempat untuk sandar, jadi yang takbut yang tadi atau kapalnya tadi itu, kapalnya tongkang tadi ini, itu melambung, dalam arti bergerak untuk menahan. Jadi fungsinya di sana. Jadi intinya untuk penyandaran tongkang dan kapal, menurut pengalaman saya sendiri, punya tingkat kesulitan yang berbeda, tapi pada dasarnya intinya satu, tetap kita harus pertimbangkan safety-nya, itu yang terpenting. Jadi tidak ada susah dan gampang. Jadi intinya semuanya itu harus ada kerjasama tim. Jadi yang dimaksud kerjasama tim itu antara pandunya sendiri, pilotnya sendiri, atau pandu atau pilot dengan kru kapal atau dengan kru tongkang. Jadi itu harus sinergi. Jadi kerjasama di sana dengan baik. Itu jadi order apa yang diberikan itu yang dikerjakan. Dan juga terlebih jaga untuk yang di pelabuhan, yang di jetinya. Di jeti pun ada namanya jetty master. Di situ akan memberitahu kapalnya itu sandarnya kurang berapa, jaraknya kurang berapa meter, posisinya maju mundurnya. Jadi tetap ada sinergi kerjasama. Jadi di sana seperti itu contohnya. Oke, jadi pertanyaan tadi untuk mengenai perihal susah mana antara tongkang dan kapal. Jadi kalau Ian sendiri bisa menjelaskan semuanya sama. Itu yang penting safety first, itu yang kita pegang. Oke, itu tadi untuk pertanyaan nomor 5. Kita menginjak ke pertanyaan nomor 6. Cap, apa sih itu BT kanan full? Mohon infonya ya. BT kanan full. Oke, jadi begini, kita harus tahu dulu apa itu BT. BT itu bow thruster ya, bow thruster. Jadi bow thruster itu sejenis baling-baling. Dia ada baling-baling di haluan kapal, tapi di bagian bawah itu ada lubang. Biasanya di haluan kapal itu ada lubang, dan di situ terlihat ada seperti baling-baling ya. Baling-baling itu fungsinya untuk menggerakkan kapal ke kanan dan ke kiri, dalam arti menggerakkan haluannya. Jadi bagian depan kapal itu untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Jadi kalau contoh seperti pertanyaan tadi, BT kanan full, nah itu BT bow thruster.
Jadi baling-baling yang ada di depan, bow itu di depan, thruster itu masuk baling-balingnya. Jadi BT kanan full. Jadi pergerakan BT-nya itu ke kanan. Jadi menggerakkan haluan kapal ke kanan full, berarti penuh. Berarti gerakan kapal ke kanan penuh. Nah, itu. Jadi sebenarnya BT itu ada dua. Di kapal itu ada dua, yaitu untuk haluan namanya bow thruster. Kalau untuk di belakang atau di buritan kapal namanya stern thruster. Jadi seperti itu. Jadi bow dan stern. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Sama juga seandainya ada yang ditanyakan seperti BT kiri, nah, nanti menggerakkan haluan kapal ke kiri. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Oke, mungkin sudah bisa dimengerti untuk sedikit yang dimaksud dengan BT atau bow thruster. Saya tambahkan ada juga namanya stern thruster. Stern, ya. Stern itu buritan kapal. Jadi ada untuk menggerakkan buritan kapal. Jadi kalau kapal memiliki BT itu sangat enak sekali untuk penyandarannya. Jadi tanpa seandainya tidak ada tunda ataupun asis, kita bisa menyandarkan dengan aman. Kita bisa berputar di tempat. Jadi BT-nya main aja, kita bisa berputar. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 6. Selanjutnya tinggal 2 lagi pertanyaan. Oke, nomor 7. Cap, bagaimana cara mengoperasikan sebuah kapal yang memiliki dua mesin, 2 mesin dan 2 kemudi. Oke. Jadi kalau untuk kapal yang memiliki 2 mesin itu sebenarnya sangat enak sekali sebenarnya untuk dikemudikan. Jadi untuk digerakkan. Dan banyak juga keuntungan untuk kapal yang memiliki 2 mesin. Jadi jika salah satu mesinnya rusak dan tidak bisa bergerak, masih ada mesin yang lainnya. Jadi ada 2 mesin. Jadi berarti itu memiliki 2 baling-baling atau 2 propeller. Jadi untuk cara mengemudikannya itu, jika kita ingin bergerak ke kiri penuh, jadi kita bisa sebut seperti kopel kiri atau bergerak ke kiri. Jadi dengan bergerak ke kiri agak cepat. Jadi mesin ada 2 mesin kiri dan mesin kanan. Mesin kanan kita majukan, maju pelan sekali ataupun maju pelan sesuai dengan keinginan, dan mesin kiri kita mundurkan. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau kita yang kanan maju, kiri mundur, otomatis kapal akan bergerak ke kiri. Dan itu nanti bisa dibantu dengan kemudinya juga. Jadi kemudi bisa diarahkan ke kiri juga. Jadi akan semakin cepat. Nah, itu untuk kopel kiri atau bergerak ke kiri. Satu lagi sama halnya juga kebalikannya, yaitu kopel kanan atau untuk bergerak ke kanan. Jadi untuk bergerak ke kanan sama, mesin kiri maju, mesin kanan mundur. Jadi secara logika itu kalau kiri maju dia akan bergerak, kanan mundur dia akan ke belakang, nanti dia akan berputar kanan. Jadi seperti itu untuk cara menggerakkannya. Oke, itu tadi mungkin mengenai cara pengoperasiannya. Jadi caranya di anjungan atau di bridge itu sudah ada panel kemudi. Ulangi, untuk mesin juga ada handle-nya. Jadi tinggal menggerakkan, ada 2 handle. Tinggal maju dan mundur mesin kanan ataupun mesin kiri. Seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan yang nomor 7. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Masih banyak sebenarnya, tapi saya hanya ngambil 8 pertanyaan. Tadi sempat adzan sebentar, jadi kita berhenti dulu. Kalau ada suara adzan, kita hentikan dulu kegiatan. Setelah selesai bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita menginjak ke pertanyaan yang ke-8. Ini yang terakhir karena banyak
Oke, kita ambil ada untuk session ini kita ambil 8 pertanyaan aja. Oke, untuk last question, pertanyaan terakhir, yaitu Cap nanya, ya, asli mana dan alumni mana Cap? Terima kasih Cap, sehat selalu. Oh ya, terima kasih juga, sehat selalu. Yang untuk yang bosku tanyakan, jadi bercerita sedikit. Jadi ditanyakan asli mana Cap? Oke, saya tinggal saat ini di Banyuwangi. Untuk bekerja saya ada di Tuban. Jadi orang tua kebetulan my mother atau mama dari Sulawesi, Bugis di daerah Wajo, dan untuk ayah Jawa. Jadi perpaduan antara Jawa dan Bugis. Jadi seperti itu. Oke, dan untuk alumni mana? Alumni mana Cap? Oke, untuk alumni kebetulan saya atau Kapten Ian dulu alumninya dari Akademi Pelayaran yang ada di Surabaya, yaitu salah satu akademi pelayaran swasta, UHT atau Universitas Hang Tuah. Ini yayasan Nala, milik dari salah satu yayasan dari Angkatan Laut. Jadi yang ada di Surabaya. Jadi kalau untuk area Jawa Timur ataupun ya untuk area Jawa Timur hanya satu akademi pelayaran swasta, yaitu UHT, Universitas Hang Tuah. Jadi seperti itu. Jadi untuk negerinya People, untuk swastanya UHT. Jadi saya alumninya UHT Surabaya atau Universitas Surabaya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi untuk question tanya jawab untuk kali ini. Terima kasih untuk bos-bosku yang bertanya, dan untuk yang lainnya semoga channel ini memberikan hiburan atau memberikan edukasi, sedikit berbagi, sharing. Jadi Kapten Ian atau Kapten Andi Merik, saya sendiri hanya berusaha untuk berbagi pengalaman. Jadi pengalaman untuk menggerakkan kapal atau olah gerak kapal di area pelabuhan. Jadi untuk kapal berbagai jenis. Jadi intinya semua kapal itu untuk pengoperasian atau olah gerak atau manuveringnya tidak jauh berbeda, semuanya sama. Tetapi tetap kita harus pegang yang namanya safety atau keselamatan. Safety itu sangat penting. Jika kita mengutamakan safety di atas segalanya, insya Allah untuk kegiatan akan berjalan dengan baik. Tetapi satu, ingat, sebelum kita mengawali kegiatan apapun itu, jangan lupa kita harus berdoa. Doa itu sangat penting untuk agar kita dalam bekerja pun bisa tenang. Dan kalau selesai, kita akhiri juga dengan berdoa, dengan alhamdulillah untuk kita yang muslim, dan bisa alhamdulillah untuk yang lainnya, saudara-saudara muslim lainnya, dengan caranya masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Support terus Ian Marco Polo Channel agar channel ini semakin berkembang dan yang semakin semangat untuk berbagi atau menjelaskan suatu hal mengenai dunia maritim atau dunia pelayaran yang Ian mengerti. Jadi seandainya pun nanti ada pertanyaan yang mungkin Ian agak susah untuk menjawabnya, nanti Ian akan berusaha untuk mencari jawabannya dan Ian akan bagikan. Oke, itu aja. Jumpa terus dengan Ian Marco Polo Channel. Safety first, jaya selalu pelaut-pelaut Indonesia. Untuk saudara-saudaraku maritim pilot dimanapun berada, tetap semangat. Kita berada terdepan di perairan,
safety first. Dalam pandemi ini atau corona ini, kita orang pertama yang bersentuhan langsung dengan kapal-kapal asing. Jadi tetap untuk saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku seangkatan senior ataupun junior leading untuk Maritime Pilot, terkhusus untuk saya sendiri Maritime Pilot batch 40 atau angkatan 40, untuk teman-teman seangkatan yang ada dimanapun berada, Sabang sampai ke Merauke, kita tetap pertahankan, jaga kesehatan kita, safety first, itu yang terpenting, dan selalu pergunakan masker, hand sanitizer sebagai penjaga biar kita selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, sukses selalu buat teman-temanku yang lainnya, Maritime Pilot Indonesia dimanapun berada, semangat selalu, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Maritime Pilot Indonesia, semangat pelaut-pelaut Indonesia. Kami tunggu rekan-rekan pelaut lainnya juga di Maritime Pilot Indonesia. Silakan bergabung. Assalamualaikum, bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Next time. This is Captain. Yeah, it's okay. Yeah. Don't forget Captain ya. Follow my channel. Yeah. Assalamualaikum Captain. Thank you very much.